Ita saluhutna. Horas. Selamat hari Minggu madihita. Hurian itu hatta. Andorang so masuk kita tu par minggota di bagas tabe. Tapasahat maroha do pikirata. Martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Martangiang mahita. Hurian itu hatta masuk mahita tu minggu ta sadarion ima minggu pa 20-hon dung Trinitatis. Topik ni minggu ta tua ni halak nama nangihon hata ni debata. Tapuji matu hata maredehita sian buku ede nomor 574 ayat sada rodi 2. Jongjong mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Aina mangulu do hata ni debata, jala margogo mangula, jala tumajom sian sadok podang si dua baba, jala manorusi doi, rasi rasa disirang hosa dohot todi, akaring ring pe dohot utok, jala panguhum doi di parrohaon, dohot di pikiran ni roha. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, pardenggan basa na sumurong, na marpungo do hami dison, mangido tu hosian nasa rohanami, say tabay mahaporseon nami, jala pargogoy hami, asa tarulahon hami parange na dinggan, songon na pinangido ni roham sian hami, say ramoti hami rodi hasusuda ni bohal nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amen. Hudul mahita. Tapuji Tuhata maredehita sian buku ede nomor 250 alu ayat sada. Tabigima patik ni debata di hari mingguon, ima patik parjolo sahat tu pasapuluhon, on madidok disi. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam, ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toro ni tano, yanggo tunggabe si sombaon, manang sioluan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yanggo soture dalanna, ay hona uhum na dosogot akka namar sineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamu ma pabadiahon ari minggui, di naono ari maulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jahoba debatam doi, dang jadi homa ngula anggo dinasadari manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni hutani halak pe, na mangebati hutam. Ai di naonomari do titoppa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di hari papituhoni, di baheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangaponmu dona torasmu, asa martua ho, jala leleng mangolo di tano na nilehon di Jahoba debatam diho. Patik paunopon, unang ho mamuno, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata na sotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Behado pandok ni debata taringot tu patik na sapului, ondo. Ahu do Jahoba debatam, ninna debatatta, pargogo na soha tu dosan, jala parrimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinopparna, ro di sudut patoluhon, ro di sudut paupaton, pinoppar ni akka na sogoroha diau. Alai asido rohaku di akka namar ribu-ribu, akka namar holong ni roha diau, naso mangalaosi patiki. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita siat tuhata, laho mangulahon na hobar tu patiknay. Alay Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tapuji matuhata maredehita sian buku Ede nomor 24 ayat 2 dohot onom.
papaserep marohatta manopoti dosatta tu debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargogo na sohatu dosan pardenggan basa doho jala rodi saleleng nileleng na doa sini roham say marpamuati maroham di hajahaton nami jalai say unang be ingot akka dosa nami ay jot-jot do hami mardosa maradopon ho jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosyon nami di hatam ale Tuhan Jehovah say unang paingot-ingot pangalosyon nami unang alang asini roham say uru pimahami ho ale Tuhan debata hatuaon nami palua hami jalase sa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosatta para si roha jala pardenggan basa do Jehovah labat tarimas jala para si roha godang dang dibahen tu hita hobar tu akka dosatta jala dang dibalosson tu hita hobar tu akka hajahatotta songon asini roha ni ama-ama mida akka anakna asini roha ni Jehovah di akka na makabiari ibana hasangapon ma di debatana di Gijang. Amen. Amen. Hudul mahita. Marede hita sian buku ede nomor 100 siap lalu ayat sada rodi 2. Tajaha mahatani debata
Epistel di hari Mingguon imasian pesalmen 110 sia ayat sia 116. Tajaha mamarsikat soring. Marhite-hite aha tapar botor doli-doli lakana molo dipahobar-hobar tu hatam. Sai hulului do ho sian nasa rohaku unak tungloa sauli lusianaka tonami. Nunga hupajob hatami di bagasan rohaku, asa unang mardosa au tuho. Pinuji maho ali Jehovah, saya pudah humatuau akka aturamni. Nunga di pajojor akka bibirhon sude uhum, akka naruar sian pamanganmi. Hicaat dorohaku mida dalan nyaka panidangyomu, asami dan asa hamoraon. Sai papikir-pikirokku do akka paretam, jala sai berengokku do akka bogasmi, rak madok mahita. Sai huharilas sodo akka aturami, dang tagamon hu halupa honokku hatami. Ima sahatna, martua ma akka natumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Tapuji matuhatta maredehita sian buku ede nomor 260 ayat sada dohot tolu. Jongjong mahita. Atong tahatidak ko mahapor siawatay, songon na hinatidak ko nidongat ta sa hapor siaon, di sandok portibyon, rak madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau na pinarsilang, na tuat tu banotoro dong ditanom, na mula mangulo di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhundul tu siamo ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani. Disi may ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangulo dohot na mate. Au porsea, itondi Parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasisaan ni dosa, dohot dihatay na mandok, mulak mangulo do sogot daging ni halak na mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Hudul mahita. Tapuji tuhata maredehita sian buku ede nomor 20 lalu ayat sada dohot opat. Huhut mata pasahat peliata.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari Minggu yang baru ini, dan kami sangat rindu mendengar suara Tuhan, menerima sapaan dari firman-Mu, karena firman-Mu adalah kehidupan kami. Dan kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati kami masing-masing, sehingga hati kami menjadi tanah yang subur, dan firman-Mu bisa bertumbuh dan berbuah. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Bagaimana kabar? Saya yakin kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita. Karena itu, mari kita menerima firman Tuhan untuk minggu ke-20 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 27 hingga 28. Saya bacakan untuk kita. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat dari Tuhan Yesus, bila kita melihat barang atau melihat pertunjukan atau atraksi yang hebat di televisi misalnya, atau bila kita mendengarkan pengajaran atau ceramah yang hebat, itu bisa membuat kita terkagum-kagum. Demikian juga yang terjadi dalam nats kita hari ini. Nats ini berawal dari kekaguman seorang perempuan ketika mereka mendengarkan pengajaran Yesus yang luar biasa. Bagi masyarakat Yahudi kala itu adalah sangat lazim, bila ingin memuji kehebatan seseorang, maka mereka mengarahkan pujian tersebut kepada ibu yang melahirkan orang itu. Karena itulah perempuan di sini mengatakan di ayat 27, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Dalam buku Amsal Salomo sering dikatakan bahwa anak yang bodoh dan bebal adalah kedukaan ibunya dan merupakan penghinaan bagi ibunya. Kita baca misalnya di Amsal 10 ayat 1, 15, 20 dan lain-lain. Karena itu ketika mereka melihat kehebatan pengajaran Yesus, mereka pikir pasti itu membuat ibunya bangga dan bersuka cita. Karena itulah si perempuan tadi mengatakan, "Berbahagialah ibu yang melahirkan engkau." Saudaraku, memang bila kita membaca seluruh kitab Injil Lukas ini, kita akan melihat bahwa Lukas sangat membela perempuan dan menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat. Namun di dalam ayat ini dan di dalam nats lainnya, Lukas melawan ajaran yang mengkultuskan perempuan. Dia melawan paham yang disebut Mariologi, yang mengajarkan bahwa Maria adalah orang kudus yang patut disembah karena dia yang melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan nats ini Yesus mau mengatakan bahwa tidak ada manusia manapun yang patut disembah. Biarpun Maria yang melahirkan Yesus, anak kudus Allah itu, Maria itu tetaplah sebagai manusia ciptaan. Walaupun dia Tuhan berikan kesempatan, dia sama seperti manusia lainnya, misalnya Abraham, Yusuf, Daud, Paulus dan lain-lain yang Tuhan berikan juga kesempatan untuk turut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Mereka ini tidak patut, tidak layak, dan tidak boleh didewa-dewakan. Karena itulah kita juga sebagai orang Batak harus membuang sikap yang terkandung dalam ungkapan orang Batak yang sering terlontar yang mengatakan debatanani idado natoras. Orang tua adalah Allah yang dapat dilihat. Benar saudaraku,
bahwa kita harus menghormati orang tua kita sesuai dengan hukum Taurat yang kelima, tetapi bukan menjadikannya sebagai ilah atau menyamakannya dengan Allah sebagai sesembahan. Apalagi roh mereka sesudah meninggal, sesudah mati, tidak boleh disembah. Lalu apa yang Tuhan Yesus inginkan dari nats ini? Mari kita baca di ayat 28. Yesus berkata bahwa yang terpenting bukanlah siapa yang melahirkan orang yang mengajarkan firman yang hebat, yang luar biasa itu. Bukanlah pujian bagi kehebatannya itu yang perlu, tetapi ada lagi yang lebih hebat, yang lebih terpenting lagi, yaitu Tuhan Yesus katakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Saudara-saudaraku, dengan nats ini Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa mengagumi kehebatan Yesus, mengagumi kehebatan firman Allah itu adalah baik, tetapi tidak begitu berguna bila hanya menjadi pengagumnya saja. Mengapa? Karena mengagumi itu lahir dari emosi sesaat dan sifatnya hanyalah sebentar, sehingga gunanya hanya sementara. Karena itu camkanlah saudaraku, firman Tuhan itu bukanlah untuk dikagumi, bukanlah hanya untuk dipuja-puja, bukanlah hanya untuk diperbincangkan, bukanlah hanya untuk diheboh-hebohkan. Itu sama sekali tidak berguna, tidak bermanfaat apa-apa. Dan itu sama sekali tidak akan membawa perubahan apa-apa di dalam diri kita. Tidak akan pernah membuat kita menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati. Bahkan bila kita membaca di Yakobus 1 ayat 22 sampai 23, dikatakan, orang yang hanya mendengar, orang yang hanya mengagumi firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, itu diibaratkan seperti orang yang bercermin di cermin. Dia mengamati mukanya, wajahnya di depan cermin. Dia mengetahui kekurangannya, misalnya bedaknya yang kurang merata dan lain-lain. Tetapi sesudah itu dia pergi dan tidak berbuat apa-apa. Saudaraku, itu adalah pekerjaan yang sia-sia, pekerjaan yang tidak berguna. Demikian juga dalam perumpamaan Yesus di Matius 5 ayat 24 hingga 27. Di sana dikatakan bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, itu diibaratkan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Sehingga ketika datang hujan, ketika datang badai, rumah itu langsung roboh karena tidak ada kekuatannya, tidak ada fondasinya, tidak kuat. Itulah pekerjaan orang bodoh yang sangat membahayakan dan sia-sia. Lalu apa yang Tuhan Yesus inginkan dari kita sekarang? Tuhan menginginkan kita bukan hanya sebagai fansnya. Tuhan menginginkan kita bukan hanya sebagai pengagumnya, yang mengagumi segala perkataan, segala ajaran, segala perilaku, apalagi mujizat-mujizatnya, sama sekali tidak. Tetapi yang Tuhan Yesus inginkan dari kita adalah supaya semua orang yang mendengarkan firman-Nya itu melakukan firman itu dalam seluruh bidang kehidupannya. Yang Yesus inginkan dari kita agar semuanya kita menjadi pelaku firman, seperti yang dikatakan di Yakobus 1 ayat 22. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar. Hari ini Tuhan Yesus mengajar kita, jangan hanya sekedar menjadi pengagum, tetapi jadilah pelaku firman. Dengan menerapkan firman itu dalam hidup kita, menjadikan firman itu sebagai way of life kita, sebagai jalan hidup kita. Itulah yang membuat firman itu berguna bagi kita. Itulah yang akan mengubahkan kita. Itu yang akan membuat kita menjadi murid, menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Dan itulah yang membuat firman itu berguna bagi kita.
Saudaraku, di Matius 5 ayat 24 sampai 27 tadi, bila kita membaca seluruhnya, orang yang mendengarkan, dikatakan di sana bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya di dalam hidupnya, itu diibaratkan seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu karang, sehingga goncangan apapun yang datang, dia tetap kokoh berdiri. Seperti itulah saudaraku, bila kita menjadi pelaku-pelaku firman, penderitaan apapun menimpa kita, seperti kita dengar pada khotbah minggu yang lalu yang dialami oleh Ayub. Walaupun COVID ini terus mengganas, walaupun kita kehilangan orang yang kita cintai, atau kehilangan pekerjaan kita, atau bisnis kita menjadi berantakan, bila kita tetap sebagai pelaku firman Tuhan, kita tidak akan goyah. Kita tidak akan putus asa. Kita tidak akan mengeluh, tidak akan bersungut-sungut. Tetapi justru Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka. Artinya, mereka yang melakukan firman Tuhan itu akan menjadi orang yang terberkati, akan diberikan kemakmuran, diberikan kesejahteraan dan sukacita. Seperti yang dikatakan di epistel kita tadi, di Mazmur 119 ayat 10, yang mengatakan bahwa firman itu membuat aku bergembira seperti atas segala harta. Menjadi pelaku firman itu membuat kita bergembira, dan kegembiraan itu lebih berharga, lebih bernilai dari segala harta. Mengapa? Karena dengan melakukan firman itu, maka kita membangun alas, membangun fondasi yang cukup kuat, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Saudaraku, bila kita melakukan firman Tuhan, itu sama dengan kita membangun fondasi, membangun landasan hidup yang kokoh, yang tahan terhadap segala ancaman, segala hambatan, segala cobaan, segala perlawanan dan segala kesulitan. Mengapa? Karena memang firman itu sangat luar biasa. Mari kita baca di 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan di sana, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itulah juga yang dikatakan oleh epistel kita tadi. Dari Mazmur 119 ayat 9 tadi dikatakan bahwa firman Tuhan yang dilakukan itu akan memampukan anak-anak muda mempertahankan kelakuannya yang bersih, hidupnya yang tidak tercela. Bila semua anak-anak muda melakukan firman itu, maka kelakuannya, hidupnya akan bersih, tidak tercela. Di Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, firman itu sangat berkuasa. Dia bisa membelah, dia bisa mengatasi hati nurani kita bila hati nurani itu mulai melenceng dari jalan Tuhan. Dia sangat berkuasa. Di ayat lain dikatakan firman itu bagaikan palu yang dapat memecahkan hati sekuat batu sekalipun. Yeremia 23 ayat 29. Firman itu juga seperti api yang bisa membakar. Karena itu saudaraku, siapa yang melakukan firman itu, dia akan memperoleh manfaat dari kuasa-kuasa tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya bila kita jujur, kita sering membanding-bandingkan pengkhotbah. Dan bahkan tidak sedikit ruas HKBP yang mau meninggalkan gerejanya karena kagum dengan pengkhotbah di gereja yang lain. Kita dan kami juga sebagai pengkhotbah sering mendengar pujian dari warga jemaat. Wah, ini pendeta ini pintar sekali berkhotbah. Malodo paditau marjamita, malomadok. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Dan dia bisa bikin lawak-lawak begitu. Membuat kita bisa ketawa-ketawa begitu. Tetapi saudaraku, mari kita coba renungkan. Apakah memuji seperti itu sudah cukup
Apakah memuji-muji pengkhotbah dan firman yang dikhotbahkannya itu sudah berguna bagi kita? Sama sekali tidak. Tetapi yang berguna, yang membuat kita berbahagia, yang dapat menunjukkan bahwa kita adalah murid sejati Tuhan Yesus, hanyalah bila kita mau melakukannya. Sekali lagi, bila kita mau melakukannya dalam hidup keseharian kita. Membuat firman itu menjadi way of life kita, menjadi sikap hidup kita. Membuat firman itu menjadi karakter kita. Itulah yang membuat kita menjadi orang yang terberkati dan orang yang berbahagia. Saudaraku, sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang terakhir. Melalui nats ini Yesus juga mengajarkan kepada kita satu hal tentang kepemimpinan. Ingat saudaraku, yang diperlukan dari seorang pemimpin bukanlah supaya semua orang atau anggotanya mengagumi dia. Tidak. Tetapi yang diperlukan dari seorang pemimpin adalah agar melalui kepemimpinannya terjadi perubahan. Karena semua orang yang dipimpinnya itu melakukan apa yang dikatakannya. Pernah seorang ruas HKBP mengatakan kepada saya tentang kepemimpinan begini. Amang, pemimpin yang terkenal, yang populer, yang dikagumi orang itu memang tidak ada salahnya. Tetapi bukan itu yang terutama dan itu belum tentu berguna. Tetapi yang terutama dan yang berguna adalah apakah melalui kepemimpinannya itu terjadi perubahan dalam diri dan perilaku anggotanya? Apakah anggota jemaatnya, apakah masyarakatnya, apakah penduduk kotanya berubah dalam perilaku, dalam gaya hidup, dalam way of life karena kepemimpinannya? Jangan seperti ada pemimpin, dia sangat pintar berkata-kata. Suaranya lembut sekali, sangat menyejukkan. Sehingga dia sangat dikagumi banyak orang, dipuji-puji. Bahkan ada yang berencana akan memilihnya menjadi pemimpin yang lebih tinggi lagi. Tetapi bila dilihat dalam kenyataannya, tidak ada yang berubah dalam anggota masyarakat yang dipimpinnya. Justru sebaliknya, semakin banyak hal yang buruk terjadi. Mengapa? Karena hanya dia yang populer, fansnya, pengagumnya yang banyak, tetapi dia bukanlah pengubah. Tetapi pemimpin yang baik seperti Tuhan Yesus adalah dia dikagumi. Tetapi semua perkataan, semua sikap, semua tindakannya menjadi daya pengubah yang kuat, yang mampu membuat orang mengubah sikapnya, mengubah perilakunya, mengubah way of life-nya menjadi lebih baik. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadilah orang yang berbahagia dengan tidak sekedar menjadi pengagum Tuhan Yesus, tetapi jadilah pengikut Tuhan Yesus yang melakukan semua firman-Nya dan menjadikan firman itu menjadi way of life dan karakter hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah itu dalam diri kami. Kuatkan kami dengan Roh-Mu agar kami bukan hanya menjadi pengagum, tetapi menjadi pelaku seluruh firman Tuhan Yesus, mempraktikkannya dalam hidup kami dan membuatnya menjadi karakter kami, sehingga kami menjadi orang yang terberkati dan berbahagia, dan hidup kami menjadi berubah. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, berkatilah kami umat-Mu ini dalam semua bidang kehidupan kami, mulai dari anak balita, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, Bapak, Ibu, dan para lansia. Cukupkanlah yang kami perlukan. Berikanlah keberhasilan bagi semua usaha, bagi studi, bagi pelayanan, dan seluruh pekerjaan kami. Berilah kami kesehatan yang sempurna, juga sukacita dan keteguhan iman menghadapi segala macam gelombang kehidupan ini. Berkatilah rumah tangga kami agar tetap berbahagia. Kiranya Tuhan membantu mereka yang mengalami pergumulan,
menghiburkan hati mereka yang bersedih. Ya Tuhan Bapak Gereja, berkatilah seluruh gerejamu dan semua pelayannya, sehingga iman umatmu semakin bertumbuh dan berbuah. Umatmu bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami. Berilah keberhasilan bagi seluruh usaha penginjilan. Berkatilah semua misionaris agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berilah keberhasilan bagi seluruh usaha pemulihan bangsa kami, baik di segi kesehatan, ekonomi, dan sosial, agar kami bisa hidup normal dan sejahtera. Biarlah damai sejahtera-Mu tetap menaungi bangsa ini, sehingga bangsa ini tetap bersatu, saling menghormati, dan saling membantu. Terpujilah nama-Mu Tuhan dan Raja kami yang kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami yakin Engkau adalah Allah yang sanggup memberikan melebihi dari yang kami doakan. Amin. Hamu kadongan hinaholongan itu hata Yesus Kristus nung ata jalo hata ni debata nuaing tapasahat mapiliata tada hamolateo ni rohata huhut mared di mahita sian nomor 220 ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna. Tatangnya koma peliata ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan di saluhut silehon-lehon na dingga dohot na sauli basa na mauliutus hupasahat tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutsus di jolo pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ku
Alia manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmo, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tuangaon, songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.